Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Luar biasa anak-anak hebatnya Bu Guru kelas 5A, kalian sudah hebat sekali. Nah, coba kalian cek kanan kirinya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap? Lengkap. Oke, sebelum kita mulai Bu Amel akan absen dulu ya. Bu Amel minta kalian menjawab ya panggilannya Bu Amel dengan menyebutkan sarapan kalian hari ini. Bisa? Oke, dimulai dari Abdullah Fahri. Nasi goreng. Abraham Putra. Telur. Oke, terima kasih anak-anak hebat sudah hadir semua hari ini ya. Baik, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, ada yang membantu Bu Amel untuk menyiapkan? Fahri, ayo silakan maju ke depan. Di sebelah sini ya Fahri ya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari teman-teman kita menyanyikan Halo Halo Bandung dalam hitungan 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Terima kasih Fahri, silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar coding atau KKA. Kita berpikir tentang coding, kira-kira kaitannya dengan apa? Gadget, ada lagi? Apa? Gadget, terus ada lagi? Hah? Internet, ada lagi? Komputer, laptop, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih berpikir secara komputasional. Baik, nah sebelum kita mulai kegiatan, kita bikin kesepakatan kelas. Kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas? Agar kelas kita bisa terjaga ketertibannya. Pertama, saling menghargai. Yang kedua adalah berbicara dengan baik dan sopan. Yang ketiga, mengangkat tangan ketika ingin bertanya atau menjawab. Yang terakhir adalah menjaga ketertiban. Sebelum kita mulai, Bu Amel ingin tanya, pernah terlambat sekolah? Nah, kira-kira ada yang mau berani menceritakan kapan sih kalian terlambatnya? Apa yang menyebabkan terlambat? Siapa yang mau maju ke depan? Silakan Tia, diceritakan apa sih kenapa kamu terlambatnya? Karena nungguin adik. Nungguin adik, kenapa adiknya? Nungguin adik mandi sama pakai sepatu. Oke, menunggu adik mandi dan memakai sepatu. Kira-kira ke depannya apa yang akan Tia lakukan agar tidak terlambat lagi? Menyuruh adik bangun pagi dan mandi dengan cepat. Oke, menyuruh adik bangun lebih pagi dan mandi dengan cepat. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Tia. Oke, itu adalah solusi yang diberikan oleh Tia. Bangun lebih pagi dan mandi lebih cepat. Baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penyelidikan langsung, kalian dapat menjelaskan definisi berpikir komputasional dan mengidentifikasi elemen-elemennya dalam pemecahan masalah
sederhana. Bu Amel akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok dekomposisi, kemudian ada kelompok abstraksi, pengenalan pola, dan satu lagi adalah berpikir algoritmik. Anak-anak, LKPD-nya sudah kalian terima? Silakan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan materi. Ini LKPD-nya ditulis nama kelompoknya kelompok berapa, nama anggotanya, terus ini dikerjain, disesuaikan dengan ini ya, materinya ada di sini ya. Bisa caranya? Nama kelompoknya dulu ditulis. No. Silakan mengerjakan waktu kalian 15 menit. Silakan. Selesai semuanya, duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan memulai waktunya. Presentasi. Yeay, mana Y-nya? Nah, kita akan mulai dari kelompok pertama, yaitu kelompok dekomposisi. Silakan maju anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dekomposisi akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Nama kelompok: Rania, Zakira, Kanaya, Dava, Abraham, Adit, Hafizah. Pengertian berpikir komputer nasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan eksekutif. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengenalan pola. Nama anggota: Haikal, Danis, Fahri, Christian, Aura, Najwa, Faib. Pengenalan pola adalah mencari pola atau kesamaan dalam masalah untuk memudahkan solusi. Contoh kegiatan: pola bilangan, pola warna, jadwal pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok abstraksi. Nama anggota: 1 Uwais, 2 Aida, 3 Dini, 4 Ayu, 5 Ibrahim, 6 Arjuna, 7 Mario. Fokus pada inti masalah dan abaikan detail yang tidak relevan. Contoh kegiatan: 1. Siswa diminta mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 2. Fokus pada jenis makanan hewan. 3. Abaikan informasi yang tidak relevan seperti warna bulu atau ukuran tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok: anggota 1 Aliza, Tia, Farah, Dinidian, Rama, Azam, Ilham. Berpikir algoritmik adalah menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh kegiatan: menghitung luas persegi panjang. A. Catat panjang 8 cm dan lebar 5 cm. B. Kalikan panjang kali lebar. C. Tuliskan hasil perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian akan sedikit review ya dari yang sudah kalian lakukan hari ini. Yang pertama, siapa yang tahu pengertian dari berpikir komputasional? Angkat tangan. Ya, Kana ya. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Proses menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien itu adalah prinsip berpikir komputasional. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Perhatikan ya. Coba komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Nah, tadi kita berbicara tentang dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Pernah mengadakan acara ulang tahun siapa? Oke, hampir semuanya ya mengadakan acara ulang tahun. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengadakan acara ulang tahun? Hah? Angkat tangan dong, apa Kana ya? Balon, apa Wais? Uang, terus apa? Aliza? Ya, kue, terus Farah? Jajan, ada lagi? Lilin buat ditiup, ada lagi mengundang orang-orang, gitu ya. Terus apa lagi? Topi ulang tahun, banyak sekali yang dilakukan ya. Itu namanya dekomposisi. Jadi memecah dari persoalan yang besar. Misalnya kita akan mengadakan pesta ulang tahun nih, gitu ya. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama ada kuenya, makanannya, orang-orang yang diundang, dan lain sebagainya. Itu adalah memecah, gitu ya. Baik, sekarang adalah misalnya ada contoh lagi membersihkan rumah, gitu ya. Ini adalah contoh lagi membersihkan rumah. Kira-kira gimana sih membersihkan rumah bisa jadi dekomposisi? Dari membersihkan rumah kita bisa pecah menjadi apa aja? Membersihkan rumah apa? Menyapu, terus mengepel, terus mengelap, apa? Mencuci piring, mengelap jendela, dan lain sebagainya. Sudah mulai paham apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Baik, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini mengidentifikasi kesamaan pola dari berbagai permasalahan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pengerjaan soal deret. Ya, nah misalnya Bu Amel nomor absen 1 berdiri, berdiri. Nomor absen 3 berdiri. Nomor absen 5 berdiri. Nomor absen 7 berdiri. Nomor absen 9 berdiri. Nomor absen 11 berdiri. Nah, kira-kira dari yang Bu Amel sebutkan ada polanya nggak sih? Siapa yang bisa? Apa, Wais? Ganjil. Apa? Ganjil. Jadi anak-anak dengan nomor absen ganjil. Oke, kalau misalnya Bu Amel coba panggil 1. Nomor absen 1 berdiri. Nomor absen 2 berdiri. Nomor absen 4 berdiri. Nomor absen 8 berdiri. Nomor absen 16 berdiri. Oke. Nah, polanya apa? Apa, Jun? Apa? Dikali 2. Tepuk tangan dulu dong buat Juna. Keren banget. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Jadi yang tidak penting itu dibuang. Jadi kita hanya mengambil informasi-informasi yang penting saja. Misalnya kita akan berangkat rekreasi, ya. Nah, informasi banyak sekali yang akan kita bawa. Nah, berasa semua yang ada di dalam kamar itu akan kita bawa, gitu ya kan? Kalau mau rekreasi, begitu bukan? Nah,
Contoh dari abstraksinya adalah kalian hanya memilih, misalnya mamanya bilang kalian hanya boleh memilih 5 yang kalian bawa gitu. Padahal di dalam kamar kalian bonekanya banyak sekali. Misalnya seperti itu ya. Kalian boleh memilih 5. Nah, itu adalah proses abstraksi. Jadi kalian memilih dan memilah mana yang paling penting untuk kalian bawa. Dari banyak itu cuma diambil 5. Jadi yang paling kalian butuhkan, misalnya bantal buat tidur, nanti aku nggak bisa tidur kalau nggak ada bantal ini. Itu misalnya. Jadi itu yang kalian bawa. Misalnya apa lagi? Baju tidurku yang ini harus tak bawa karena kalau nggak pakai baju tidur ini aku nggak bisa tidur. Itu misalnya seperti itu. Itu adalah proses abstraksi, menyaring menjadi yang paling dibutuhkan. Selanjutnya adalah berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis, runtut. Ya, sistematis itu artinya runtut. Nah, misalnya adalah membuat jadwal, ya, membuat jadwal harian kalian. Oke, aku besok bangun pagi jam sekian, misalnya jam 6 bangun pagi, gitu ya. Selanjutnya apa yang dilakukan setelah bangun pagi? Sholat. Jam sekian saya sholat. Selanjutnya apa lagi? Mandi. Saya jam sekian mandi. Itu adalah menyusun secara algoritmik atau sistematis. Oke, anak-anak. Kita ice breaking dulu yuk. Berdiri semuanya. Ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini kira-kira masuk prinsip komputasional yang mana? Prinsip komputasional tadi ada 4. Dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. 1 ditambah 1 itu kira-kira masuk prinsip komputasional yang mana? Pengenalan pola. Pintar sekali. Baik, anak-anak tadi sudah Bu Amel bagikan kalian kertas tiap kelompoknya? Sudah ya? Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di depan itu kalian silahkan mengartikan dekomposisi itu yang mana, terus pengenalan pola itu yang mana, abstraksi itu yang mana, berpikir algoritmik itu yang mana. Silahkan didiskusikan dengan temannya. Dimulai 1, 2, 3, yuk. Ayo, kelompok berapa? 1, tempel. Oke, jangan ditutupin. Nah, oke. Kelompok 2. Ini. Kita akan koreksi bersama-sama. Baik, dekomposisi. Apa artinya dekomposisi? Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Pintar. Kelompok 1, kelompok 2, betul? 1. Kelompok 3, betul? 4. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kelompok 4, betul? 2. Oke, pemenang hari ini adalah kelompok 3. Baik, anak-anak. Nah, silakan dicek di link WA kalian. Aliza, Haikal, Azam sudah masuk? Yang lain? Kamel mulai.
Zakira naik ke atas. Ya. Baik, Bu Amel akan akhiri ya. Sering kayak gitu ya, seru ya. Oke, juara satunya adalah Wai, tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, juara hari ini adalah yang pertama adalah Wais, yang kedua Zakira, tepuk tangan buat Zakira. Yang ketiga adalah Kanaya. Baik. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Pembelajaran hari ini tentang apa? Siapa yang bisa menjelaskan apa sih pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa hari ini? Apa? Dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Ada lagi yang mau ditambahkan? Berpikir secara komputasional. Baik. Nah, anak-anak, adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Bu Amel minta satu orang. Ada yang mau menceritakan nggak perasaan kalian hari ini setelah melakukan pembelajaran? Danis, gimana Dan? Seneng Kenapa senangnya? karena permainan. Karena ada permainan ya. Jadi seru ya karena ketika ada permainan ya. Oke. Baik anak-anak, untuk kegiatan kalian di rumah silakan buka materi buku paketnya yang coding halaman 21 itu nanti ada soalnya ya. Silakan dibuka di rumah, itu PR kalian. Nanti kita bertemu lagi dalam pembelajaran coding selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup ada kutipan motivasi nih, Bu Amel ingin bacakan buat kalian. Ketekunan dan disiplin adalah dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Jadi jangan menyerah ya. Ketika kamu merasa tidak bisa hari ini, belum tentu besok kamu tidak bisa. Jadi berusahalah terus setiap hari sampai semaksimal mungkin. Oke? Tepuk tangan dulu buat anak-anak hebat kita. Oke. Baik, pembelajaran hari ini kita tutup. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.